Perkenalkan, nama saya Sony Ilham, BP16. Saya akan menjelaskan materi mengenai SCM. Yang pertama yaitu kemitraan dalam bisnis. Adapun konsep kemitraan bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para mitra. Yang pertama yaitu para mitra harus bersedia melepaskan sebagian dari kebebasannya dalam posisi kekuasaannya demi kesempatan memperoleh keuntungannya yang lebih besar. Yang kedua, para mitra harus mampu men-sharingkan secara sebanding baik investasi maupun keuntungannya. Yang ketiga, supplier perlu mengubah sikapnya dari sekedar mengusahakan keputusan pembelinya. Yang keempat, pembeli perlu mengubah sikapnya dari sekedar berusaha membeli dalam jumlah besar sehingga menekan biaya. Yang kelima, tidak hanya investasi dan keuntungan yang dipukul bersama, tetapi juga biaya ekstra yang mungkin timbul. Ada beberapa pokok yaitu untuk menunjang partnership. Yang pertama yaitu tujuan sama. Yang kedua saling menguntungkan. Yang ketiga saling mempercayai. Yang keempat bersifat terbuka. Yang kelima menjalin kerjasama jangka panjang. Yang keenam terus-menerus mengusahakan perbaikan dalam mutu dan biaya. Kemitraan atau partnering memerlukan pemikiran bersama tentang bagaimana tetap menjaga kepuasan para pelanggan. Yang B yaitu prinsip-prinsip kemitraan. Yang pertama mempunyai tujuan yang sama. Sebetulnya sama, yaitu dapat hidup dan berkembang. Yang kedua saling menguntungkan. Adalah motivasi yang sangat kuat, bahkan memungkinkan yang terkuat bagi kedua belah pihak untuk melakukan dan melanjutkan kemitraan. Yang ketiga, saling mempercayai, tidak hanya pada kejujuran dan itikat baik, tetapi kapabilitas untuk memenuhi perjanjian. 4. Bersifat terbuka, transparansi, dapat meningkatkan sikap saling mempercayai. Yang D yaitu menganggap sebagian total enterprise. Tujuan utama dari kemitraan bisnis haruslah memfokuskan diri pada optimalisasi. Baiklah, saya akan melanjutkan yang ke materi mengenai implikasi strategi manajemen rantai pasokan. Implikasi secara umum yaitu manajemen rantai pasokan pada hakikatnya mengembangkan lebih lanjut dari manajemen logistik, yaitu pengurusan menyangkut arus barang. Yang kedua, bertahap. Proses evolusi yang bertahap meliputi integrasi, membentuk jaringan. Yang ketiga, perubahan sikap mental. Kesulitan utama terletak pada waktu. Pilihan dari tahap integrasi internal. Keempat, pemanfaatan teknologi informasi. Kelima, menciptakan keunggulan kompetitif. Implikasi terhadap manajemen mutu yaitu pengertian mutu tidak lagi hanya sesuai dengan spesifikasi, tetapi lebih luas dari itu, yaitu segala sesuatu yang luar harga. Yang kedua, keikutsertaan pemasok. Dalam perencanaan desain diikutsertakan pada peran pemasok dalam konsep kemitraan. Yang ketiga, implikasi terhadap arus barang. Pengawasan inventory, mengubah tolak ukur kinerja. Jaringan rantai pemasok lebih berorientasi. Pengawasan dilakukan terhadap tingkat inventory yang diutamakan kelancaran arus barang dari hulu ke hilir. Yang kedua, sentralisasi inventory. Sentralisasi inventory yang dimaksud di sini tidak dalam arti fisik, tetapi dalam arti perencanaan dan pengaturan. Yang ketiga, manajemen lead time. Manajemen lead time diperlukan agar kegiatan pelanggan dapat dipermudah pada tingkat yang dapat diterima oleh mereka.
Implikasi terhadap organisasi berbentuk organisasi. Bentuk atau pola organisasi yang perlu dikembangkan organisasi horizontal, yaitu berdasarkan proses dan bukan fungsi. Yang kedua, komunikasi terbuka. Komunikasi antar mata rantai harus dilakukan secara rutin, transparan. Yang ketiga, pemikiran secara win-win. Perlu dikembangkan konsep secara terus-menerus. Implikasi terhadap biaya dan nilai tambah. Analisis value chain. Analisis ini mengasumsikan bahwa tujuan ekonomi dasar perusahaan adalah menciptakan nilai. Target, spesifikasi, dan kuantitatif. Secara fisik misalnya tentang lead time, biaya logistik, serta tingkat layanan. Kuantitatif misalnya mengurangkan biaya sebesar 40% dalam 2 tahun dan sebagainya. Cost and value active, membedakan kegiatan yang hanya menambahkan biaya. Kegiatan ini yang betul-betul memberikan nilai tambah. Adapun implikasi terhadap pendekatan total usaha, pelaku pokok, anggota jaringan atau mata rantai dalam supply chain yang terdiri dari 5 organisasi atau pihak, yaitu supplier, manufaktur. Yang kedua, hakikat persaingan. Hakikat persaingan tidak antara perusahaan lagi, tapi antar jaringan supplier chain. Implikasi penahapan, proses supply chain, proses evolusi yang memerlukan penahanan perlu diperinci. Baiklah, saya akan lanjut ke materi selanjutnya mengenai kolaborasi teknologi informasi antar perusahaan. Di sini ada beberapa sistem antar organisasi IOS, interorganisational system. Terbentuk jika 2 atau lebih perusahaan bekerja sama dalam pemakaian teknologi informasi. Fenomena yang muncul belakangan ini tidak lepas dari kemajuan teknologi. Secara garis besar, ada 3 jenis sistem yang ditawarkan bagi perusahaan yang berniat mengimplementasikan IOS, yaitu internet, intranet, dan externet. Alasan implementasi IOS. Tujuannya, pertama, kerja sama antar perusahaan adalah menghasilkan produk baru yang tidak mungkinkan dihasilkan oleh masing-masing perusahaan. Yang kedua yaitu produk bersifat pelayanan baru jika dimungkinkan ditawarkan oleh 2 atau